Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Fidris dengan NIM PO 7132 03241089. Di sini saya akan membawakan pengantar hemostasis. Jadi, hemostasis adalah mekanisme tubuh untuk menghentikan perdarahan secara spontan. Adapun 3 mekanismenya yaitu sistem vaskuler, yaitu vasokonstruksi, yaitu penyempitan pembuluh darah. Yang kedua ada sumbat trombosit. Sumbat trombosit yang di situ ada adesi, agresi, dan reaksi pelepasan. Adapun mekanisme yang ketiga yaitu faktor koagulasi. Faktor koagulasi di sini mencangkup jalur intraksi, ekstrinsik, dan jalur bersama. Jadi, yang pertama di sini saya akan menjelaskan sistem vaskuler. Di dalam darah terdapat 2 komponen utama, yaitu ada padat dan cair, yang dimana padat itu 45%-nya dan cairnya 55%-nya. Padat 45% yang berisi komponen sel-sel darah, sedangkan cair yang berisi plasma dan protein di situ mencangkup faktor koagulasi. Di dalam pembuluh darah terdapat darah juga terdapat protein dan plasma. Protein dan plasma ini bersifat interaktif, yaitu tidak aktif, bakalan aktif jika kulit terluka. Jadi, mekanisme vaskuler di sini yaitu saat jarum ditusukkan di vena, endotelium pun rusak. Jaringan ikat pun terbuka secara refleksi. Dan di sini akan membentuk penyempitan pembuluh darah yang biasa disebut vasokonstruksi. Tujuan dari itu yaitu agar aliran darah berkurang dan dihentikan perdarahannya dan terjadi hanya kurang dari 1 menit. Endotelium yang luka akan menghasilkan 3 faktor lokal, yaitu serotonin, epinefril, dan 5-hidroksititanium. Dan ini bertahan hingga 3 menit. Tujuannya untuk mengaktifkan penekan pembuluh darah dengan tekanan melingkar. Selanjutnya kita beralih ke mekanisme kedua, yaitu sumbat trombosit, yang dimana saat ada luka dia akan menghasilkan faktor von Willebrand yang diawali saat endoteliumnya luka. Dia akan menghasilkan adesi trombosit bersifat irreversibel, yaitu bisa kembali keadaan semula. Saat aliran darah mengalir kencang, adesi trombosit dapat mengalir sehingga membentuk sumbatan kedua. Trombosit membentuk ikatan ATP dan fibrio menguatkan yang disebut agresi trombosit. Semua sel yang berbentuk cakram 40% isinya lipid atau lemak. Selanjutnya kita beralih ke reaksi pelepasan. Selama proses agresi terjadi perubahan bentuk trombosit bentuk cakram, yang itu saya tadi sudah sebutkan, semua sel yang berbentuk cakram 40% isinya lipid atau lemak. Bentuk cakram menjadi bulat disertai dengan pembentukan pseudopi akibat perubahan bentuk, maka granula trombosit akan terkumpul di tengah dan akhirnya akan melepaskan isinya. Proses ini disebut reaksi pelepasan dan memerlukan adanya energi. Awalnya bentuk cakram, tapi karena adanya agresi ATP dan fibrio akan membentuk pseudopi. Akhirnya reaksi pelepasan tergantung zat yang merangsang. Akan dilepaskan berbagai macam substansi biologik yang terdapat di dalam granula. Trombin dan klogin menyebabkan pelepasan isi granula padat, alfa dan lisosim. Dari granula padat dilepaskan ADP, ATP, ion kalsium, serotonin, epinefrin, dan
Norepinefrin dari granula alfa dilepaskan, fibrinogen WTP bertamblogen, sedangkan lisosim dilepaskan bermacam-macam enzim hidrolase asam. Faktor koagulasi. Selanjutnya kita beralih ke mekanisme terakhir, yaitu faktor koagulasi. Mekanisme yang dimana di dalam aliran darah, plasma atau serum bersifat inaktif. Aktif jika ia kontak dengan luka melalui reaksi enzimatik. Saat faktor-faktor aliran darah inaktif, dia bersifat substrat. Kapan dia jadi enzim? Saat dia aktif. Faktor-faktor koagulasi ini akan aktif sesuai urutan. Faktor koagulasi dinamai berdasarkan abjad Romawi. Adapun yang membantu proses ini ada UMWK dan PK. Mekanismenya dengan terbentuknya mekanisme untuk terbentuknya benang fibrin. Saat pembuluh darah luka, yang pertama kontak yaitu faktor 12 protein plasma. Dia kontak dengan daerah luka karena dia substrat, dia langsung aktif menjadi enzim, dan enzim ini akan mengaktifkan enzim-enzim lainnya. Tapi reaksinya lama, maka ada kofaktor HMWK yang membantu mengubah kalikterin mengaktifkan jalur 12 ini sekaligus membuka jalur yang lain. Jalur 12 aktif lalu mengaktifkan 11, lalu 10 dan 9 dan seterusnya sampai benang fibrin pun terbentuk. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.